Welcome in Eve Education School. Like and subscribe. Halo kawan-kawan yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini bersama Anifa? Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran kelima. Kita langsung saja ya ke materinya. Come on. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, hari ini kita akan belajar suku di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar kita, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Jadi, suku Minang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, suku Minang ini suku yang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Jadi, ini adalah peta Sumatera Barat. Jadi, adik-adik bisa lihat ini bagian dari Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Barat. Nah, disinilah suku Minang tinggal. Nah, ini contoh pakaian adat suku Minang. Nah, di suku Minang sendiri ada legenda atau cerita tentang Malin Kundang. Apakah adik-adik pernah dengar cerita tentang ini? Ya, disinilah ada batu Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini adalah anak yang durhaka yang dikutuk menjadi batu adik-adik. Nah, ini seperti orang sedang sujud kan adik-adik ya. Ini adalah batu Malin Kundang. Paragraf yang kedua adik-adik. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, ini adalah rumah gadang yang merupakan rumah adat orang Minang. Jadi, atapnya itu lancip adik-adik, melengkung lalu lancip. Itu punya makna sendiri adik-adik. Jadi, kalian harus tahu. Lalu atapnya itu terbuat dari ijuk. Ya. Karena atapnya itu berbentuk runcing seperti gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Paragraf ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, gambar ini adalah gambar talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Nah, ini adalah saluang seperti seruling. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Ini adalah alat musik tradisional Minang. Paragraf yang keempat. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Nah, ini tari pasambahan dan tari piring.
Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Paragraf kelima. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Nah, ini adalah gambar rendang adik-adik. Nah, rendang ini sudah diakui salah satu makanan terenak di dunia. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itu tadi bacaan mengenai suku Minang. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungung Jumpa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang gerak dasar tari Bungung Jumpa. Gerak dasar tari Bungung Jumpa itu ada dua, ketika kita berdiri dan ketika kita duduk. Nah, kita ingat lagi gerak-gerakannya ya adik-adik ya. Ketika gerakan berdiri, nah ini adalah gerakan yang pertama. Nah, adik-adik bisa praktekkan ya. Lalu ini gerakan yang kedua. Ini gerakan yang ketiga. Dan ini gerakan yang keempat dan kelima. Ini adalah gerakan dasar ketika berdiri. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Nah, sebelum kalian melihat video ini, coba lihat video sebelumnya tentang penjelasan gerakan pada saat posisi berdiri. Yuk kita lihat gerakan pada saat posisi duduknya. Gerakan yang pertama adalah tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Nah, tangannya itu satu di sebelah kanan ya, di bahu, yang tangan kiri itu di paha. Nanti dibalik lagi adik-adik. Nah, kepala kita juga menoleh sesuai dengan arah tangan yang ada di bahu. Hitungannya adalah 4 dikali 8. Gerakan berikutnya adalah gerakan tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Jadi tangan kanan berdiri, tangan kiri memegang siku, lalu tangan kiri berdiri, tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali dan lakukan secara bergantian. Hitungannya 2 dikali 8. Gerakan berikutnya adalah kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Ini gerakannya pakai hitungan 4 kali 8. Gerakan selanjutnya adalah kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan tentang Bungung Jumpa dalam gerakan posisi duduk. Kita sudah selesai nih pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.